Inilah modus penipuan di konter pulsa. Pemula wajib tahu. Inilah modus-modus penipuan yang pernah terjadi di usaha konter pulsa. Teman-teman harus berhati-hati dan tetap waspada. Sahabat konter yang luar biasa, kejadian di konter pulsa tidaklah selalu berisi penjualan voucher kuota dan banyaknya cuan yang masuk ke kantong kita. Tapi ada juga kejadian dan peristiwa di luar dugaan loh. Salah satunya adalah adanya modus-modus penipuan yang terkadang bikin gemes dan geleng-geleng kepala. Inilah modus penipuan di usaha konter pulsa. Yang pertama, Number 1. ngisi pulsa bertubi-tubi dengan nominal besar. Yang kedua, pura-pura jadi petugas PLN. Ketiga, ngambil dulu bayarnya belakangan. Yang keempat, ngaku-ngaku tetangga. Nomor 5, minta nomor OTP atau PIN. Nomor 6, jual voucher palsu oleh sales gadungan. Yang ketujuh, modus dengan cara ngemis. Yang kedelapan, hati-hati, jangan rekrut karyawan sembarangan. Yang kesembilan, jangan tinggalkan konter sembarangan, walaupun hanya sebentar, barang Anda bisa raib. Yang ke-10, modus hipnotis. Yang ke-11, tukar voucher yang sudah dipakai. Yang ke-12, retur aksesoris yang padahal belinya bukan di tempat kita. Yang ke-13, hack email dan ID konter. Sahabat yang luar biasa, ngisi pulsa bertubi-tubi dengan nominal yang besar memang bikin geleng-geleng kepala. Kejadian ini terlihat dari tanda-tanda orang yang mau ngisi pulsa di tempat kita. Kalau ada orang yang tidak biasa datang ke konter kita, kemudian dia meminta mengisi pulsa dengan nominal yang sangat besar sekali, biasanya 100.000 ke atas. Kemudian orang itu berbicara sambil nelpon. Artinya orang itu sedang dalam kondisi tertipu. Jika ada kejadian seperti itu, sebaiknya teman-teman mengingatkan orang yang mengisi pulsa tersebut. Yang kedua, kasih tahu, disuruh ngecek terlebih dahulu benar dan tidaknya info yang ada di telepon. Yang ketiga, jika yang beli masih ngotot untuk ngisi pulsa dengan nominal yang sangat besar sekali, bilang saja servernya lagi gangguan atau depositnya belum masuk. Nah, disitulah peran sebagai penjaga konter yang baik. Dan tentunya kita juga tidak melulu berpikir mendapatkan uang, tapi bagaimana memberi kenyamanan juga terhadap konsumen. Salah satunya mengingatkan para konsumen kalau ada kejadian penipuan. Oke, itulah kejadian yang pertama, ngisi pulsa bertubi-tubi dengan nominal yang sangat besar. Kalau dilayani, bisa-bisa konter kita yang sebenarnya terkena tipu. Yang kedua, pura-pura jadi petugas PLN. Suatu waktu ketika teman saya berjaga konter, tiba-tiba ada orang datang berdua. Tiba-tiba dia mengaku sebagai petugas PLN dengan membawa surat rekening listrik sebagai tagihannya.
Nominalnya cukup besar ya, sekitar 250. Karena penjaga konternya baru dan tidak tahu keadaan di tempat kerjanya, akhirnya uang 200 itu pun diserahkan ke orang yang tadi menagih. Padahal setelah cek dan recheck konter tempat dia bekerja, ternyata tidak menggunakan listrik biasa, tetapi sudah menggunakan token listrik, yang artinya pengisian tokennya dilakukan dengan sendiri, bukan yang pasca bayar. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan yang seperti ini, diharapkan hati-hati dan harap tahu listrik yang digunakan di tempat jualannya menggunakan apa, menggunakan token atau menggunakan pasca bayar. Sahabat konter yang luar biasa, kejadian yang ketiga adalah bayarnya belakangan. Seseorang yang tidak dikenal kemudian tiba-tiba menulis nomor teleponnya. Setelah menulis nomor telepon, dia meminta nomor pulsa yang besar sekali. Karena di konter tidak ada kembalian, yang belanja mengaku mau ke warung dulu untuk menukarkan uangnya. Nah, setelah ditunggu 10 menit, 15 menit, sampai 1 jam, ternyata orang itu tidak datang kembali. Baca. Oke teman-teman, untuk menghadapi hal yang seperti itu, sebaiknya ada uang, ada pulsa. Yang keempat, ngaku-ngaku tetangga. Bang. Karena mengaku sebagai tetangga, seseorang mengatakan mau meminjam, mengambil dulu produk sesuatu. Setelah dikasihkan, ternyata setelah ditanya-tanya, orang itu bukan orang di tempat lingkungan konter kita. Orang itu ya entahlah, tempatnya mungkin dari antah berantah. Kalau menghadapi kejadian seperti itu, sebaiknya teman-teman memperhatikan terlebih dahulu. Kalau perlu, memastikan KTP-nya asli dari penduduk mana. Minta nomor OTP atau nomor PIN konter. Dengan iming-iming hadiah, mungkin seseorang bisa jadi melakukan modus penipuan ini ke konter pulsa. Jika penjaga konternya teledor, kemudian memberikan nomor PIN, bisa jadi deposit yang ada di nomor handphone raib entah kemana. Yang keenam, jual voucher palsu oleh sales gadungan. Kejadian ini terjadi di salah satu konter, membeli voucher dari seorang sales yang jadi voucher yang dia beli ternyata semuanya palsu. Ya, namanya juga sales gadungan, pasti vouchernya juga voucher gadungan. Jadi untuk teman-teman mohon berhati-hati ketika membeli sesuatu, apalagi kepada orang yang baru kita kenal atau bahkan kepada seseorang yang tidak kita kenal sama sekali. Modus yang ketujuh, penipuan yang ketujuh adalah modus dengan cara ngemis. Suatu saat ada seseorang berjenis kelamin L. Suatu saat beliau datang menggunakan tas ransel, membawa gunting rumput dan mengaku bahwa pekerjaannya hari ini tidak mendapat, dia tidak mendapatkan pekerjaan untuk memotong rumput. Tapi dia mau pulang katanya, dan tempatnya sangat jauh sekali dan kebetulan dia tidak punya ongkos untuk naik bis. Setelah kasihnya memang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, ya cukuplah untuk naik bis. Ternyata kejadiannya berulang. Besoknya dia berperan menjadi seseorang yang lain dan modusnya sama, mau pulang ke kampung halaman dan tidak punya ongkos. Sungguh ini kejadiannya sangat membuat geleng-geleng kepala. Apakah teman-teman pernah mengalami hal ini? Kejadian yang ke-8, jangan rekrut karyawan sembarangan, terutama di media sosial.
Suatu saat teman saya ketika membutuhkan karyawan untuk menjaga konternya, beliau pun menggunakan metode rekrut karyawan dari media sosial. Setelah seleksi terjadi, ada seseorang yang mulai bekerja di konternya. Selang beberapa hari setelah karyawan itu lolos dari pengawasan teman saya, suatu saat teman saya ini lagi belanja dulu ke grosir. Si karyawan baru yang belum tahu identitasnya seperti apa ditinggalkan di konter, dan walhasil beberapa uang yang ada di laci hilang, beberapa voucher yang besar juga hilang, dan ada beberapa barang berharga yang raib dibawa orang tersebut yang mungkin entah kemana dia larinya, tidak jelas, tidak pasti. Ya, terkadang penampilan suka menipu. Makanya kunci untuk mendapatkan karyawan yang baik adalah karyawan yang jujur. Minimal kalau yang muslim itu suka sholat. Mudah-mudahan insya Allah akhlaknya juga terjaga. Jadi teman-teman mohon berhati-hati jika ingin merekrut karyawan, apalagi dari media sosial yang tidak tahu menau asal usulnya. Sebaiknya mencari karyawan itu dari kenalan teman, dari kenalan saudara, atau dari teman kita yang memang kita tahu sendiri orang tersebut seperti apa kepribadiannya. Sahabat konter yang luar biasa, modus yang ke-9, jangan tinggalkan konter sembarangan walaupun sebentar. Barang Anda bisa raib. Kejadian ini sempat beberapa kali terjadi di beberapa konter yang pernah saya kenal juga. Ada di salah satu konter yang tempatnya di tengah-tengah penduduk. Ada salah satu konter ketika penjaga konternya ingin ke kamar mandi, maklum ya, namanya juga kontrak, jadi kamar mandinya terpisah. Jadi kamar mandinya itu terpisah. Suatu saat ketika kebelet mau pipis, akhirnya dia lari ke kamar mandi untuk melakukan hajatnya. Dan apa yang terjadi ketika dia kembali dari kamar mandi ke konternya, ternyata beberapa barangnya hilang di konter. Ada voucher kuota, ada uang di laci yang hilang, kemudian handphone juga melayang. Jadi teman-teman mohon berhati-hati, jangan tinggalkan konter sembarangan walaupun sebentar. Nanti kejadiannya bisa seperti teman saya itu loh, barangnya bisa raib entah kemana. Tipsnya, jadi kalau mau kemana-mana, kalau mau sholat dulu atau mau ke belakang dulu, kalau tidak bisa dititipkan ke tetangga, ya sebaiknya ditutup aja dulu untuk jaga-jaga biar konter kita tetap aman. Sahabat konter yang luar biasa, kejadian yang ke-10 adalah modus penipuan dengan cara hipnotis. Modus penipuan dengan cara hipnotis ini pernah terjadi di salah satu konter yang kebetulan penjaganya adalah keponakan saya yang perempuan. Tiba-tiba seseorang orang tua, entah dari mana asalnya, menggunakan kendaraan. Ini juga menurut cerita saudara saya ya. Dia datang, kemudian ngobrol panjang lebar dengan cara cepat sekali ngobrolnya. Kemudian saudara saya juga mengeluarkan barang-barang aksesoris, kartu dan uang 100.000 pada saat itu hilang, melayang, digondol oleh genderuwo yang tadi datang dengan modus menghipnotis. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya teman-teman membuka konter dengan cara berdoa terlebih dahulu agar kita terhindar dari mara bahaya. Kalaupun itu kejadian, ya diikhlaskan saja. Mudah-mudahan jadi kifarat buat beberapa kesalahan yang pernah kita lakukan atau kita tidak pernah
bersedekah, tidak pernah mengeluarkan, jadi harus terpaksa dikeluarkan dengan cara seperti itu. Atau memang ini ujian kewaspadaan bagi seorang penjaga konter pulsa. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai terkena hipnotis. Kejadian yang ke-11 adalah modus tukar voucher yang sudah dipakai. Setelah seseorang membeli voucher, kemudian vouchernya dibawa pulang. Setelah pulang, dia kembali lagi ke konter, kemudian mengatakan bahwa voucher yang sudah dibelinya tidak ada isinya atau kosong. Memang setelah dicoba, vouchernya ada informasi bahwa vouchernya sudah dipakai atau tidak bisa digunakan lagi. Karena prinsip untuk menjaga konsumen, bagaimana agar konsumen tetap nyaman di belanja di tempat kita, akhirnya vouchernya diberikan juga dua ya, beli satu dapat dua. Nah, untuk menghindari agar tidak terjadi tukar voucher yang sudah dipakai, sebaiknya ketika konsumen belanja di tempat kita juga pengisian vouchernya di tempat kita, kecuali untuk konsumen-konsumen yang sudah kita kenal sebelumnya, karena hal ini sangat mungkin terjadi. Jadi menukar voucher yang sudah dipakai. Sahabat konter yang luar biasa, kejadian yang ke-12 adalah retur aksesoris. Retur aksesoris ini pernah terjadi untuk aksesoris seperti headset, kartu memori, sama card reader. Karena di konter kita pernah mengadakan berani jamin retur kalau ada kerusakan, jadi untuk ada modus penipuan, kemudian menukarkan aksesoris yang sebenarnya tidak dibeli di tempat kita, kemudian dia menukarkannya di tempat kita dan kita menggantinya. Wallahu alam bishawab. Kejadian yang ke-13, hack email dan ID konter. Itu kejadian sama teman saya dulu ketika beliau membuka server. Jadi tiba-tiba deposit yang ada di akunnya menghilang entah kemana. Tapi mungkin ya mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi pada teman-teman. Jadi sebaiknya menjaga kerahasiaan email dan nomor PIN-nya dari pengetahuan orang-orang jahat. Sahabat konter yang luar biasa, kejadian yang ke-14 adalah hilangnya handphone dan laptop di atas etalase. Suatu saat ketika teman saya menjaga konter di pinggir jalan, dia sedang mengambil kartu di bawah, kemudian seseorang menggunakan motor yang tertutup mukanya dengan helm, kemudian mengambil handphone dan laptop dan melesat laju bagai kilat dan entah kemana, yang akhirnya membuat penjaga konter itu gigit jari, pusing 7 pulau, sampai bikin kejadian itu bikin geleng-geleng kepala. Oke teman-teman, itulah 14 kejadian modus penipuan yang pernah terjadi di usaha konter pulsa. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap selamat, tetap terjaga dari hal-hal penipuan yang bisa merugikan konter pulsanya. Berhati-hati dan tetap waspada dimanapun berada, karena penipuan itu terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada peluang dan kesempatan. Untuk itu waspadalah, waspadalah, waspadalah. Terima kasih banyak sudah menonton. Moga-moga video ini bermanfaat untuk sahabat konter yang luar biasa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa sebelum membuka konter agar konternya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.